Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan melaksanakan tugas keseharian kita, melanjutkan apa yang sudah kita pelajari dalam ilmu falak dari kitab Ad-Durusul Falakiyah. Kali ini kita akan membahas tentang perhitungan atau hisab waktu maghrib. Cara menghitung kapan terjadinya awal waktu maghrib. Kalau dalam kaidah fikih kita kita pelajari yaitu kaidah waktu maghrib adalah ketika ghurubis syamsi atau terbenamnya matahari. Nah, terbenamnya matahari itu jam berapa? Nah, inilah yang akan kita hitung pada pelajaran kali ini. Dan itu memerlukan beberapa hal yang harus kita perhitungkan, yakni yang pertama adalah yang namanya ardul balad. Ardul balad atau garis lintang atau kota yang akan kita ketahui waktu maghribnya. Yang kedua yakni tentang tanggal. Jadi tanggalnya berapa, bulannya apa, itu nanti akan mempengaruhi waktu maghrib. Tempat atau kota, ya, nanti ardul balad, juga nanti akan kita ketahui juga tulul balad, garis bujurnya, dan waktu atau tanggal bulannya. Kita ambil contoh, yakni tanggal 13 Januari. Untuk kotanya, ardul baladnya adalah ardul balad Kudus, ya. Ardul balad Kudus adalah 6 derajat 48 dakikoh. 6 derajat 48 dakikoh. Kita mulai proses untuk pelaksanaan perhitungan waktu maghrib, ya, dan kita sudah harus mempersiapkan alat kalkulatornya. Untuk tanggal 13 Januari ini kita cari di jadwal yang sudah kita ketahui, jadwal Darajatus Syamsi, ya, perimbangan atau perbandingan dengan Darajatus Syamsi atau Hijri Lisyamsi adalah selisih waktunya 9. Jadi tanggal ini kita tambahkan angka 9, maka hasilnya adalah 22. Dan Januari ini bertepatan dengan bintang atau buruj Jadyu, ya. Sebelum kita lanjutkan, kita juga harus memberi tanda atau menandai bahwa Jadyu ini ditandai dengan jim. Jim itu apa? Jim itu Janubi, ya, Janubi.
Janubi itu artinya selatan. Ya, untuk ardul baladnya Kudus ini juga kita beri tanda jim, Janubi, juga selatan. Artinya selatan bagaimana? Selatan itu artinya di sebelah selatannya garis khatulistiwa. Di sebelah selatannya garis khatulistiwa. Jadi ini sama-sama. Jadiyu juga Janubi, Kudus juga Janubi. Maka kita beri tanda muafik. Jadi muafik itu artinya sama-sama Janubi. Atau nanti kalau ketika sama-sama Shimali juga kita beri tanda muafik. Kalau beda kita beri tanda yang namanya mukhalif. Mukhalif kalau beda itu yang satu jim, yang satu shin, itu namanya mukhalif. Selanjutnya setelah kita mengetahui darajatus syamsi, yaitu kita melanjutkan mengetahui bu'dud darajah. Bu'dud darajah ini kalau jadiyu, dua-dua jadiyu sudah bisa dilihat di jadwal bu'dud darajah. Tabelnya sudah ada, yaitu 68. Setelah bu'dud darajah kita mengetahui al-mil. Al-mil ini kita pakai rumus, ada rumus kalkulator. Rumus kalkulatornya yaitu sin bu'dud darajah, sin bu'dud darajah kali sin 23,45 sama dengan sif sin sama dengan, ya, itu rumus untuk al-mil. Kita dapatkan angka 2139. Lalu kita cari bu'dul kutur. Bu'dul kuturnya yaitu dengan rumus. Ya, di sini aja tidak apa ya. Rumusnya adalah sin al-mil kali sin ardul balad kali 60 sama dengan, itu rumusnya bu'dul kutur. Hasilnya 237. Kemudian kita cari aslul mutlak. Aslul mutlak ini rumusnya tinggal mengganti saja. Seperti halnya bu'dul kutur, tinggal diganti menjadi apa itu cos. Cos mel kali cos ardul balad kali 60, hasil 5522. Kemudian kita cari nisful fadlah. Nisful fadlah ini rumusnya beda lagi sini. Rumusnya adalah ardul apa itu bu'dul kutur dibagi aslul mutlak sama dengan sif sin sama dengan, ya, hasilnya 243, 2 derajat 43 dakiko. Kemudian nisful fadlah ini dibagi 15, hasilnya jadi sa'atuhu, yaitu 0,11. Jadi kalau nisful fadlah ini satuannya derajat, kalau sudah dibagi 15, nah ini satuannya sudah satuan jam, satuan waktu.
ya, 0 jam 11 menit. Nah, kemudian kaidah setelah kita dapatkan 1011 ini, lalu kita tambahkan atau kita kurangkan. Nah, ketika ada catatan di sini muafik tadi sama, maka di sini kita tambah 6 jam ditambah 0 jam 11 menit. Ini kan ketika muafik. Jika mukhalif, 6 jam dikurangi angka di sini dan angka di sini. Jadi tinggal membalik plus atau min saja. Makanya di sini kita beri tanda muafik kalau memang muafik. Kalau mukhalif ya kita tandai mukhalif. Hasilnya setelah kita jumlahkan adalah 6, ini sudah berubah menjadi satuan waktu 6 jam 11 menit. Kemudian kita tambah kaidah itu angka paten ya, 7 menit 30 detik ya. Kita tambahkan hasilnya menjadi waktu maghrib istiwa. Waktu maghrib istiwa yaitu 6 jam atau jam 6 lebih 18 menit lebih 30 detik. Nah, ini baru waktu maghrib istiwa, belum mencari waktu maghrib WIB. Bagaimana mencari waktu maghrib WIB? Kita harus mengetahui tafawut. Tafawut artinya selisih waktu, ya, selisih waktu bainal istiwa dan WIB, antara istiwa dan WIB. Nah, WIB ini bahasa Arabnya apa? Imbariyah, Indonesia Barat. Nah, ada begitu. Antara istiwa dan WIB selisihnya disebut tafawut. Bagaimana mencari tafawut? Untuk mencari tafawut ini kita harus menghitung tol kota Kudus. Jadi tol kota Kudus ini harus kita ketahui, tol itu garis bujur ya. Garis bujur. Kalau ardul balad itu garis lintang, kalau tulul balad itu garis bujur. Garis bujur Kudus adalah 110 derajat 50 dakikoh dari pusat garis bujur, yaitu London atau Greenwich. Kemudian tol WIB ada yang mengistilahkan dengan tol Palembang, karena tol WIB ini pusatnya di Palembang, yakni 105 derajat kalau WIB. Nanti kalau kita hitung selain WIB, waktu Indonesia Tengah ya, waktu Indonesia Tengah nanti ya 120 ya, ini diganti 120. Kalau Timur menjadi 135. Jadi Indonesia terbagi dalam 3 zona waktu. Nah, kita lanjutkan untuk tol WIB. Setelah tol Kudus kita dapatkan, tol WIB juga kita dapatkan, kita cari yang namanya selisih ya. Ini kita cari selisih. Selisih itu apa? Selisih ya mencari yang angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Seperti ini, tol Kudus lebih besar, maka tol Kudus dikurangi tol WIB. 110,50 dikurangi 105, maka hasilnya adalah 550. Ini namanya
fadlut tulen. Ya, selisih apa itu dua daerah, selisih bujur dua daerah. Lah ini masih dalam bentuk apa itu derajat, belum dalam bentuk waktu. Untuk menjadi waktu maka kita bagi 15. Kita bagi 15. Hasilnya adalah 23 menit. Ini sudah menjadi menit. 23 menit 20 detik. Maka ini dinamakan sa'atu fadlit tulen. Kemudian kita cari yang namanya wastiyah. Wastiyah ini kita ambil dari apa itu jadwal yang sudah apa kita punyai masing-masing ya. Jadwal wastiyahnya untuk apa tanggal 13 Januari. Kita pakai tanggal 13 Januari karena yang kita kerjakan adalah 13 Januari. Itu adalah 8 menit 30 detik. Dan di situ ada tanda plus di situ ya. Di jadwal itu ada tanda plus. Maka untuk penggunaannya di sini kita balik menjadi main. Jadi makanya di sini tak tulisi kebalikan dari jadwal. Kalau di jadwal itu plus, maka di sini min. Kalau di jadwal min, maka di sini plus. Itu. Kemudian kita hitung satu fadlit tulen dikurangi, tandanya dikurangi wastiyah. Maka hasil adalah apa itu namanya tafawut. Nah, baru tafawut ini kita pindahkan ke sini tadi. Ya. Tafawut. Waktul maghrib istiwa tadi dikurangi tafawut. Ya. Dikurangi tafawut, maka hasilnya menjadi waktul maghrib WIB ya pada tanggal ini 13 Januari adalah jam 6 lebih 3 menit lebih 40 detik. Biasanya dalam jadwal umum itu singkat atau diringkas menjadi jam dan menit saja. Maka kalau dibuat menit ya jam 6 lebih 4 menit ya. Demikian untuk pelajaran waktul maghrib yang kita pelajari kali ini. Dan semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat difahami oleh semua yang ingin mempelajari falak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.